Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Sebelumnya, saya ingin menjadikan Kakak sebagai pewawancara saya ataupun sebagai pemateri sebagai tugas untuk mata kuliah jurnalistik, yaitu untuk mewawancarai seorang atlet. Sebelumnya, apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai, Kak? Saya bersedia. Insyaallah, terima kasih, Kak. Sebelumnya, boleh nih, Kak, kenalin diri Kakak sendiri, sebutkan nama, usia, kesehariannya sekarang ngapain aja, Kak? Kalau nama saya Hovifah Hoirunisa Siregar, usia saya 20 tahun. Untuk kegiatan sehari ini untuk melaksanakan tugas PLP 1. Berarti Kakak selama ini masih kuliah ya, Kak? Enggak, maaf Kak, suaranya enggak dengar. Berarti selama ini Kak Opipa masih kuliah kan? Masih, alhamdulillah. Berjalan 4 semester. Oh, alhamdulillah. Nah, bertanya tentang cabang olahraga nih. Kakak Hopipa sekarang yang ditekuninya cabang olahraga apa, Kak? Boleh diulangi, Kak? Cabang olahraga sekarang yang ditekuni apa? Yang ditekuni itu cabang olahraga untuk pelari. Kalau boleh tahu, Kak, untuk pelari jarak dekat kah, menengah, atau jarak jauh, Kak? Alhamdulillah sejauh ini lari jarak pendek, yaitu 400. Nah, Kak, saya pengen tahu nih prestasi Kakak selama menjadi atlet sprint nih, apa aja, Kak? Untuk lebih sederhananya saja, yaitu 2 tahun, alhamdulillah 2 tahun berturut-turut, saya mendapatkan prestasi juara 3 untuk cabang lari 400 meter tingkat sekolah. Hanya itu saja sejauh ini. Masya Allah, hebat sekali ya, Kak, mengenai prestasinya. Nih, Kak, saya pengen tahu juga alasan Kakak memilih cabang olahraga atlet sprint gitu, apa, Kak? Pertama itu saya sudah merasa ya bahwa memang minat dan bakat saya itu sudah mengarah untuk menjadi seorang pelari dulunya ketika saya waktu SD. Berarti memang dari SD sudah kelihatan bakatnya ya, Kak, di atlet sprint. Sudah. Alhamdulillah. Kak, dan kegiatan. Gimana, Kak? Alhamdulillah dari SD memang saya sudah merasa bahwa lari itu merupakan suatu hal yang saya sangat senangi dan merupakan hobi saya juga. Keren-keren. Nih, Kak, motivasi Kakak selama menjadi atlet itu dari siapa aja, Kak? Kalau boleh tahu, entah dari orang tua atau teman-teman mungkin? Kalau motivasi dari luar itu tidak ada. Itu motivasi dalam diri saya bahwa saya itu tidak mau menjadi seorang penonton, tetapi jadilah seorang yang ditonton. Begitu motivasi hidup saya sebagai seorang atlet. Berarti nggak harus jadi penonton aja kan, Kak? Harus jadi pemainnya juga kalau bisa gitu. Bisa. Nah, mengenai dukungan nih, Kak. Dukungan siapa sih yang sangat berpengaruh besar terhadap prestasi yang Kakak miliki hingga saat ini? Kalau ditanya masalah dukungan, pastinya yang kepada anaknya. Dimana kita itu juga sangat membutuhkan support dari orang tua, restu dari orang tua,
dalam melakukan segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Kak, pernah nggak sih pelatih itu memberikan Dukungan orang semangat? tua. Pernah nggak sih Kak pelatih memberikan semangat pada kakak pada saat latihan gitu? Kalau masalah pelatih, alhamdulillah pernah. Itu kejadiannya ketika itu saya sedang latihan untuk sebelum lari, saya itu kan melakukan latihan tuh. Kemudian saya bertanya kepada pelatih saya, Bu, nanti saya bisa nggak Bu juara? Bisa nggak Bu? Pasti bisa. Nah, dengan dukungan dari pelatih saya kan, saya lebih berbara-bara untuk semangat dalam pertandingan saya. Jadi pastinya pelatih saya memberikan saya dukungan ketika saya sedang latihan untuk perlombaan lari. Nah, pada saat kakak tanding nih kan pasti ada penontonnya. Nah, yang saya mau tanyakan itu seberapa berpengaruhnya sih dukungan dari penonton pada kakak pada saat bertanding gitu? Kalau saat bertanding itu sekitar 35%-an pengaruh dari penonton untuk saya. Jika sudah terganggu psikis saya itu, saya masih ingat membuat saya menjadi lebih down ketika pertandingan. Dan saya masih ingat kejadian itu ketika perlombaan mengikuti lomba 400 meter, di situ saya sedikit down karena seseorang yang saya lihat ketika di pertandingan, sehingga saya tidak mendapatkan juara pada saat itu. Pengalaman yang sangat buruk dan hingga sekarang masih saya ingat. Berarti ada lagi yang ingin tanyakan? Asik Kak, berarti masih ada pengaruhnya ya kan dari penonton pada saat latihan. Nah, selanjutnya Kak, pada saat kakak stres nih, mau latihan ataupun mau bertanding, apa sih yang kakak lakukan biasanya untuk menghilangkan stres tersebut? Pertama itu hal yang paling saya harus lakukan yaitu kayak cuana down, buka di luar itu sangat penting bagi kita. Kita tidak bisa mengelola pikiran kita, jadinya orang luar itu sangat berperan penting, yaitu teman. Yaitu curhat kepada teman. Itu merupakan langkah awal yang saya lakukan ketika saya mengalami stres dalam pertandingan. Mungkin hanya itu. Nih Kak, saya pengen tahu nih, 5-10 tahun ke depan harapan kakak apa nih ke depannya? Ini harapannya tentang lari juga. Boleh Kak, lari juga nggak apa-apa. Kalau harapannya ke depan, kemudian saya menjadi seorang pelari dapat bermanfaat untuk saya sendiri, yaitu dengan membugarkan badan saya, sehat, dan mungkin 5 tahun ke depannya harapan saya semoga lari ini menjadi hobi saya sehari-hari. Hanya itu saja. Baik Kak, saya pahami ya dari hasil wawancara ini. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah mau menjadi wawancara untuk saya, untuk tugas saya. Semoga kita ke depannya semakin lebih sehat lagi ya Kak, dan puasa Kakak dilancarkan. Terima kasih Kak Opipa. Sama-sama, Dek.